Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Sekjen MKRI, kemudian PLT SEMA, Sekjen KY beserta jajaran yang saya hormati. Sudah banyak yang dilakukan pendalaman oleh anggota, tapi saya ingin ingin fokus dalam beberapa hal terkait anggaran saja. Saya ingin memulai bahwa pembahasan anggaran, mendesain anggaran, merencanakan anggaran, ini tentunya harus sangat terukur, bisa kita terjemahkan dalam sebuah angka-angka. Harapan kami bahwa mendesain anggaran ini juga bisa didasarkan kepada basis-basis ukuran yang sangat terukur. Misalkan apa sih yang ingin dicapai dari perencanaan anggaran ini, targetnya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa. Tidak mungkin kita mendesain anggaran ini tanpa evaluasi anggaran tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya persoalan serapannya saja, tapi target keberhasilan dari politik anggaran ini dalam mendukung pelaksanaan tusi di kelembagaan ini menjadi penting. Bahkan jika kita mau sadar bahwa mendesain anggaran ini biar tidak hanya seperti regularly gitu, tidak hanya sekedar business as usual, tentu akan lebih indah jika penganggaran ini didasarkan kepada basis jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Sehingga kita tahu mana yang sudah kita capai, mana yang belum, dan mana yang akan kita juga target atau kita kejar. Karena apa? Saya menyadari bahwa di era sekarang ini tidak sedikit yang kemudian anggaran yang sudah diajukan oleh mitra kami ini pun juga banyak yang kemudian masuk dalam kebijakan pemerintah yang disebut automatic adjustment, dan kadang-kadang tidak sedikit juga ketika dikejar automatic adjustment ini kemudian dibukanya di ujung-ujung sehingga sulit juga untuk direalisasikan. Kan kita juga tidak tahu persoalan yang ada di keuangan apa. Artinya apa? Kami berharap bahwa khusus 3 lembaga ini sangat fundamental dalam melahirkan keadilan di bangsa ini, baik dalam menjaga konstitusi maupun juga melahirkan keadilan di tingkat masyarakat. Ini juga sangat penting. Nah, untuk itu harapan kami ketika ada desain anggaran, politik anggaran yang dibangun oleh ketiga lembaga ini, artinya pemerintah mau tidak mau ia harus mendukung, mensupport sepenuhnya. Nah, bagaimana kemudian itu mendapatkan support dan dukungan ini? Tentu ya harus proper kita mengukurnya. Ini kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa kemudian diabaikan. Gitu. Nah, untuk itu Pak, tentu kami berharap bahwa evaluasi dari penggunaan anggaran yang sebelumnya ini juga menjadi dasar itu, sehingga pemerintah tahu capaiannya seperti apa yang diharapkan, dan ini sebuah keharusan atau tidak, sehingga ini adalah mandatory gitu. Pembahasan anggaran ini bukan untuk yang ditawar-tawar lagi begitu. Karena saya membaca beberapa tambahan anggaran seperti yang diajukan oleh SEMA ini, jika melihat prioritinya ini juga sangat prioritas sebetulnya. Dari hampir 2 triliun yang diajukan, sementara ini baru disepakati 400 ya Pak ya. Dan saya melihat juga ada beberapa hal yang ini juga memang penting. Nah, bayangkan saja jika itu tidak tertangani karena hanya persoalan anggaran, bagaimana kita akan menghadirkan keadilan buat masyarakat, buat bangsa ini gitu. Nah, saya ingin memohon penjelasan beberapa hal terkait anggaran saja. Ini pertama dari MA ini. Beberapa kawan-kawan tadi sudah menanyakan bahwa memang persoalan sarana prasarana, persoalan kesejahteraan di tingkat hakim dan pengadilan-pengadilan di daerah ini, ya kami berdasarkan kunjungan spesifik atau reses yang melihat kenyataan itu memang ada Pak. Tidak sedikit juga yang pengadilan negeri yang kemudian belum terbangun sarana prasarananya, belum terbentuk, ataupun adanya gitu, sehingga ini pasti akan mengganggu kinerja para hakim kita.
Nah, dalam konteks itu tentu saya ingin bertanya kepada PLT SEMA, apakah kemudian dari persoalan-persoalan, problem-problem atau kekurangan sarana prasarana di daerah ini sudah dipetakan dengan baik, sudah diinventarisir dengan baik, sudah masuk di dalam agenda prioritas program kerja MA atau belum gitu kan? Nah, faktanya banyak yang diajukan kepada kami. Nah, jika itu sudah terpetakan dengan baik, sudah teridentifikasi dan terinventarisasi dengan baik, mestinya MA kemudian bisa membuat skala prioritas. Tahun ini mana dulu, tahun berikutnya mana dulu, sehingga keberhasilan, capaian, dan anggaran yang diajukan pemerintah ini betul-betul bisa terukur. Karena saya melihat di sini di MA ini di dalam program dukungan manajemen gitu ya, ini ada sarana prasarana yang dianggarkan ini hingga angka 1,06 triliun gitu. Nah, apakah ini untuk mungkin sedikit saja nanti secara globally mohon diberikan penjelasan kepada kami, apakah memang angka sekian ini juga termasuk untuk merespon kebutuhan-kebutuhan secara prasarana di pengadilan-pengadilan yang di bawah yang memang selama ini diharapkan untuk dilakukan perbaikan atau pengadaan ini. Nama programnya ini sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Apakah di lingkungan Mahkamah Agung itu artinya di kantor Mahkamah Agung ataukah memang untuk peradilan di Indonesia? Nah, ini tentu kami juga ingin meminta Pak mensinkronkan antara data yang disajikan oleh MA dengan kondisi yang lapangan. Harapannya apa? Jika MA bisa memberikan data itu kepada kami, kemudian kami menemukan lapangan, kita bisa saling update data sehingga programnya bisa up to date. Ini mohon dijelaskan ini 1,1 triliun sekian ini secara global untuk apa. Kemudian ya kami dari fraksi Demokrat sepenuhnya mendukung Pak tambahan anggaran yang diajukan MA ini meskipun cukup besar, masih 1,7, tapi kami menyadari bahwa ini penting sekali menurut program yang ada ini. Nah, termasuk di salah satu programnya ini penyelesaian perkara di tingkat banding dan tingkat pertama ini juga ternyata masih besar perkaranya yang memang harus dialokasikan anggaran gitu. Selain kemudian juga saya melihat ini mohon penjelasan dari MA juga, jika mendengar tadi beberapa temuan yang didapatkan oleh rekan-rekan Komisi 3 dan kami pada saat reses maupun Kunspik terkait dengan sarana prasarana dan kesejahteraan hakim daerah, saya melihat di dalam permohonan tambahan anggaran ini ada dua program yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami, yaitu terkait dengan pengembangan dan pengamanan IT Mahkamah Agung. Nah, ini mungkin sedikit dielaborasi saja Pak, karena angkanya ini juga relatif besar dibanding yang lain begitu, dan yang terakhir yang saya tanya ke MA yaitu terkait dengan renovasi gedung kantor yang tidak layak ini, gedung MA atau kembali lagi dalam sarana yang masuk di dalam 1,06 triliun tadi. Kemudian untuk Sekjen KY, saya mencoba membaca pelan-pelan anggaran ini Pak. Ya, saya menyadari karena ini memang menghadapi pemilu 2024, pastinya Sekjen MK harus mempersiapkan terkait dengan PHPU-nya. Tapi yang belum saya lihat Pak, karena di tahun yang sama ini ada pilkada yang dilakukan serentak juga gitu. Apakah anggaran yang sudah diajukan PHPU ini sudah termasuk di dalam penanganan sengketa pilkada, ataukah memang dianggarkan di anggaran berikutnya? Tapi kalau dianggarkan di tahun berikutnya 2025 tentu akan sangat riskan. Nah, saya belum melihat itu. Mudah-mudahan di PHPU ini sudah termasuk sengketa penanganan sengketa pilkada yang serentak juga ini Pak. Ini kabupaten kota, provinsi ini serentak yang pastinya juga akan membutuhkan biaya yang juga cukup besar. Kemudian untuk KY tentu saya melihat dari paku anggaran KY ini ada pembiayaan yang menurut kami mungkin bisa dijelaskan, karena ini ada salah satunya adalah belanja layanan pemeliharaan kantor. Nah, saya tidak tahu apakah ini membangun kantor atau pemeliharaan kantor.
karena jumlahnya relatif besar jika dibandingkan dengan pelaksanaan tusi-tusi KY di tempat lain, misalkan seperti belanja pelaksanaan tusi itu 27 gitu, sementara pelayanan pemeliharaan kantornya ada 58 miliar gitu. Nah ini mungkin dielaborasi saja biar kita tahu Pak bahwa layanan pemeliharaan kantor ini kami jelas apakah untuk membeli ataukah untuk layanan renovasi atau yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tapi yang terpenting adalah bahwa karena ketiga lembaga ini saya katakan tadi adalah untuk menghadirkan keadilan, beberapa program yang sifatnya penguatan kapasitas, dan kompetensi kami mendukung sepenuhnya, karena penting juga melakukan update, melakukan penyamaan visi, kemudian menyampaikan karena untuk memastikan jangan sampai ada disparitas putusan yang sangat berbeda-beda ketika case-nya similar, tapi update di satu hakim di daerah dengan daerah lain ini juga sama. Dan kami juga khusus kepada SEMA tentu kepada Sekjen MA tentu kami juga bermohon Pak, karena penting juga berdasarkan surat edaran MA bahwa eksaminasi putusan itu kadang-kadang memang harus dilakukan di setiap pengadilan gitu sesuai surat edarannya, sehingga lagi-lagi untuk menghindari adanya disparitas dan paradigma, karena kemarin sempat juga menjadi perhatian nasional kita khusus lingkungan peradilan umum, hampir saja salah satu putusan pengadilan yang kemudian bisa dianggap bisa menghentikan pemilu begitu, karena persoalan case perbuatan melawan hukum yang diajukan. Nah hal-hal begini kan juga menjadi perhatian kita semuanya gitu. Dan terakhir Sekjen MKRI tentu kami juga ini banyak pertanyaan dari bawah Pak terkait dengan pembinaan, terkait dengan riset, terkait dengan penguatan ini, karena banyak juga diskursus yang harus kita tangkap bahwa batasan open legal policy yang kemudian menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang kemudian disidangkan yang menjadi kewenangan MK ini juga perlu dikaji lebih dalam, sehingga jangan sampai ada konfus di publik, sehingga publik psikologisnya maupun common sense-nya bisa berbeda dengan putusan MA, karena ini juga bisa menghadirkan distrust publik kepada kelembagaan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak Nasir Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.